Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Al-Faqir akan membacakan sebuah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Taubat, Kewajiban Seumur Hidup, buah pena dari Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala, yang mana buku ini bisa kita dapatkan di online maupun di toko offline. Bagi yang ingin memilikinya bisa mencarinya. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, bab 1, perintah untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat, karena taubat merupakan jalan kebahagiaan, jalan menuju surga, pembersih hati, penghapus dosa, dan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mencontohkan kepada umatnya bahwa beliau bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi
ilaihi mi'ata marratin. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dalam riwayat yang lain dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu layughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin." Yang artinya, sesungguhnya hatiku ini terkadang lupa, dan sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya meskipun ia pernah lari dari medan peperangan. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Pendengar rahimakumullah, setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepada Allah. Hadis ini hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak dari kita yang enggan untuk bertaubat karena memandang remeh perbuatan dosa dan juga maksiat. Padahal apabila kita mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mendapati begitu banyak kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang pedih disebabkan oleh dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Bukankah dosa yang menyebabkan umat Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh air bah setinggi puncak gunung? Bukankah dosa yang telah menyebabkan Allah mengirimkan angin puting beliung kepada kaum 'Ad hingga mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi seperti pangkal-pangkal pohon kurma yang sudah lapuk? Bukankah dosa yang menyebabkan Allah mengirimkan suara guntur yang menggelegar di kepala kaum Tsamud hingga jantung-jantung mereka putus dari pengikatnya dan mereka semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan diangkatnya tanah hunian kaum Nabi Lut alaihi salam, kemudian tanah tersebut dibalik beserta penghuninya yang semulanya di atas menjadi di bawah hingga mereka semua binasa, lantas tanah yang terbalik tersebut dihujani oleh batu-batu dari langit? Bukankah dosa yang menyebabkan dikirimnya awan azab yang menggulung-gulung kepada kaum Nabi Syuaib alaihi salam
hingga saat tiba di atas kepala mereka awan tersebut menurunkan hujan api yang menyala-nyala? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di dasar lautan? Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta harta, tempat tinggal dan keluarganya? Bukankah dosa yang membuat kaum Yasin dari awal hingga akhirnya dibinasakan melalui suara guntur yang menggelegar? Dan bukankah dosa yang membinasakan generasi demi generasi yang datang setelahnya zaman Nabi Nuh alaihissalam, yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka dengan adab yang dahsyat? Seandainya engkau, wahai saudaraku, memperhatikan baik-baik kisah demi kisah kaum-kaum tersebut yang diadab dengan adab yang pedih, tentunya engkau akan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ketahuilah bahwa perbuatan dosa dan maksiat berpengaruh sangat buruk bagi diri kita, keluarga, harta, dan masyarakat. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.